Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Anak-anakku, untuk hari ini kita masih pembelajaran daring ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang beriman pada qada dan qadar. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, iman pada qada dan qadar, perilaku dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Makna iman pada qada dan qadar. Yang pertama, makna qada. Anak-anak, kalian pernah dengar kata takdir? Nah, ini adalah sebetulnya dari kata qada. Yang pertama dulu ya, pengertian makna qada. Qada adalah memiliki beberapa pengertian ya. Yang pasti yaitu bahwa qada adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau kita biasa menamakannya sebagai rencana ya. Rencana dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu adalah qada. Nah, kemudian takdir ya atau qadar. Qadar bermakna bahwa secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak, atau kita biasa menyebutnya sebagai takdir ya. Jadi qada tadi adalah rencana keputusan Allah, qadar itu adalah kehendak yang sudah terjadi atau kita biasa menyebutnya takdir. Anak-anakku, itu makna dari qada dan qadar. Yang selanjutnya adalah dalil tentang qada dan qadar ya. Kalian bisa membuka surat Ar-Ra'd ya, surat yang ke-13 ayat 8 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Dari semua makhluk itu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam takdir ya. Takdir itu dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama takdir mu'allaq dan takdir mubram ya. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang secara bahasa itu artinya digantungkan, yaitu takdir yang bisa dirubah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Takdir mu'allaq ini tergantung dari usaha manusia. Contoh takdir mu'allaq yaitu kepandaian. Kalau kita ingin pandai, kita harus belajar. Kesehatan, kalau kita ingin sehat, maka seseorang itu harus berolahraga, makan makanan yang bergizi, kemudian menjaga kebersihan dan pola-pola hidup yang mengarah kepada kesehatan. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram ya. Takdir mubram ini adalah takdir yang segala sesuatunya yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi kepada manusia ya. Ini namanya takdir mubram ya. Ini ketentuan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi tidak ada usaha manusia untuk mengelakkannya. Contohnya takdir mubram itu adalah kematian, jenis kelamin ya, kemudian api bersifat panas misalnya, itu adalah namanya takdir mubram yang sudah tidak bisa dirubah oleh manusia. Kemudian yang di sini adalah perilaku dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita segala sesuatunya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha dan bertawakal.
meskipun tadi sudah disampaikan bahwa takdir itu ada takdir mu'alaq yang bisa kita rubah tadi. Nah, maka kita berusaha apa yang ingin kita capai. Kalau kita ingin kaya ya kita bekerja keras, kalau ingin pandai ya kita belajar, itu namanya berusaha dan bertawakal. Setelah kita berusaha, maka kita harus memasrahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah atas usaha kita. Itu namanya tawakal, ya. Kemudian bersabar dan ikhlas. Sabar itu artinya bukan diam saja, tetapi sabar itu adalah tahan uji. Ketika kita harus pandai, kita berusaha untuk pandai, maka kita harus sabar dalam belajar. Terus belajar tanpa putus asa, tanpa menyerah. Itu namanya bersabar. Ikhlas itu semata-mata apa yang kita lakukan itu hanya mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin belajar ikhlas kepada Allah, nah ya kita belajar tadi sabar, ikhlas, semata-mata menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas hidup kita. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Nah, tadi sudah disampaikan, tidak mudah putus asa, tadi bersabar, pantang menyerah. Nah, ini juga kaitannya dengan tidak mudah putus asa. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah. Hikmahnya apa? Kalau kita itu beriman kepada qada dan qadar, ya, yang pasti disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, tergolong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Kita akan dimasukkan sebagai orang yang taat kepada Allah. Yang ketiga, menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Ya, sabar dan syukur. Tadi sabar artinya tahan uji, bersyukur berarti kita mensyukuri ya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sehat, bersyukur, kita pandai, bersyukur. Itu namanya, artinya bersyukur itu berterima kasih kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat kita. Nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki perilaku optimis dan tawadu. Optimis itu berarti besar harapan. Ketika kita belajar, kita mempunyai harapan yang besar. Itu kalau kita beriman kepada qada dan qadar, ya, tidak mudah putus asa, ya. Kemudian tawadu itu berarti rendah hati, ya. Ya, rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu enggak boleh, tapi kalau rendah hati itu harus, karena itu termasuk perilaku terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Yang kelima, membuat hati menjadi tenang. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, hati kita menjadi tenang. Karena kita sudah memasrahkan hasil usaha kita kepada Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluknya, termasuk kepada diri kita semua. Nah, itu secara singkat anak-anakku semua tentang beriman kepada qada dan qadar. Oke, anak-anakku semua sudah paham ya? Oke, anak-anak soleh dan solehah, anak-anak yang hebat, kalian memang luar biasa. Hari ini sudah bisa belajar tentang qada dan qadar. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan kalian hubungi Ibu Guru. Nanti insya Allah Ibu Guru akan jawab. Paham ya? Oke anak-anakku, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.